Suaranya pendeta. Unmute dulu, unmute. Halo? Shalom. Shalom. Halo? Shalom. Bagaimana pendeta Sandy? Sembi, dengar suara saya? Sudah mulai. Kurang Wajah kuat. saya kelihatan? Sudah, wajahnya berkaca-kaca. Oh. Ya, saya sangat senang sahabat ini berada di gereja BSD. Selama ini saya hanya bisa melihat ada masker yang sangat bagus. Kok ada masker dengan kacamata? Kepengen saya dapat masker itu, tapi belum pernah ada kesempatan. Tapi pagi ini, di gereja ini saya dapat langsung dari Ibu Ringo-Ringo. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang, Bu, ya. Baik, terpujilah nama Tuhan oleh karena kasih-Nya yang besar, kita boleh merayakan hari Sabat dengan penuh sukacita, dan sebagai pesta akhir daripada pekan kebangunan rohani wilayah 12 yang berjalan dengan baik sepanjang minggu kemarin, berkat kerjasama para pendeta di wilayah 12 dan juga penatua-penatua jemaat, anggota-anggota, dan tamu-tamu. Tanpa terasa kita boleh akhiri di hari Sabat ini. Sebelum kita mulai, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Gereja BSD, BWA, kemudian KUR dari Bintaro, yang telah menyanyikan lagu pujian, mengangkat kerohanian kita lebih dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tadi malam, panitia mengadakan rapat, dan saya mendapat jatah untuk melayani membawakan firman Tuhan mulai jam 10 sampai jam 11.30. Jadi jadwal saya untuk menyampaikan firman Tuhan adalah 1,5 jam. Kemudian pendeta Sianturi katakan, dari mereka sudah ada kesepakatan dengan calon baptisan, tidak selesai khotbah, 11.30 mereka akan buat baptisan. Nah, untuk ini, karena kita mulainya bergeser, saya tidak tahu di mana masalahnya. Sekarang saya lihat waktu jam 11:08. Kalau saya berakhir jam 11.30, berarti firman Tuhan disampaikan tidak sampai 30 menit. Jadi terlalu berapa lama? Oh, hanya 5 menit. Jadi saya mohon dengan hormat, jangan ada satupun yang bergerak buat acara baptisan sebelum selesai firman Tuhan. Amin. Iya. Karena Tuhan mau memberikan berkat kepada kita di hari Sabat ini. Terima kasih kepada pendeta-pendeta yang sudah menyampaikan firman dari malam ke malam, dan juga Pak Eka, Evangelis Eka, yang telah menyampaikan firman beberapa waktu yang lalu. Berkat apa yang bisa kita dapat di tengah era pandemi COVID-19. Dari malam ke malam, pandangan kita diganti. Berita-berita yang mengkhawatirkan dirubah dengan berita kabar baik dari surga. Kemarin sore, saya sangat terkejut karena tetangga saya bilang sama saya, pendeta Simonakir, hati-hati, wilayah kita di tempat kami tinggal zona merah. Orang-orang yang suka belanja di pasar bawah 17 mati. Wah, 17 sudah mati. Lalu saya sampaikan kepada keluarga, hati-hati.
Bahkan lurah sudah buat pengumuman, tolong tinggal di rumah, jangan keluar masuk, bawa penyakit. Saudaraku, bahkan beberapa waktu yang lalu ada berita, 2 orang berkantor di satu ruangan yang ber-AC, beberapa waktu kemudian salah satu mati. Ternyata ini virus juga bisa mematikan di ruangan ber-AC. Itu sebabnya sekarang orang-orang tidak mau lagi berada dalam ruangan ber-AC, kalaupun ada, jendelanya dibuka. Karena virus pun bisa tersebar di dalam ruangan ber-AC. Beberapa gereja kita kembali tutup. Tadinya bangga dengan membuka kebaktian, sekarang tutup. Karena ada anggota-anggota kita yang akhirnya positif mendapatkan penyakit corona. Pengharapan apa yang bisa kita dapat dari berita-berita yang mencekam ini? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini harus menjadi satu keyakinan bagi kita. Tuhan tetap campur tangan. Amin. Kita tidak ditinggalkan. Peristiwa buruk sekalipun bersama dengan Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan. Ini yang harus kita cari. Dan ini yang harus kita dengar dari hari ke hari. Segala sesuatu boleh terjadi, tetapi itu bisa menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, pagi ini, kabar baik yang ingin disampaikan Tuhan adalah Tuhan tidak hanya mencintai kita dengan memberikan janji, harapan yang tidak pasti. Tuhan tidak hanya memberikan apa yang sudah pernah terjadi kemarin dan sekarang, tapi masa datang pun Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Tuhan sudah punya rencana akan membangun sebuah kota yang bebas dari virus. Tadi kita sudah baca bersama-sama Wahyu 21 ayat 10 sampai 27. Kota Yerusalem baru. Mungkin bagi kita ini kurang menarik. Tapi bagi Yohanes kekasih atau bangsa Israel, pekabaran ini sangat menyenangkan hati mereka. Yang tadinya mereka berpikir Yesus datang ingin mendirikan kerajaan baru, tetapi itu bukan kemarin, nanti kota Yerusalem yang baru sudah disiapkan Tuhan, yang sekarang masih ada di surga, di langit ketiga. Dan Yohanes kekasih melihat kota Yerusalem baru itu turun dari surga ke bumi ini dengan segala kelengkapannya, dengan segala kemuliaannya, dengan segala kemewahannya. Apa yang belum pernah kita lihat, yang kita pikirkan, belum pernah kita rasakan, akan ada di kota yang baru. Saudara tahu, pada saat ini, kota-kota besar yang membanggakan dirinya untuk selalu dilihat turis, tidak bisa membanggakan apa yang mereka punya sekarang. Bahkan kemarin katanya Singapura mengalami apa? Krisis. Yang selalu mengandalkan turis datang, hotel paling mewah, airport paling mewah, tapi karena orang nggak datang akhirnya krisis akibat pandemi COVID-19. Tapi kota Yerusalem baru yang akan diberikan Tuhan kepada kita, ini adalah satu kota yang bebas virus.
bahkan bebas dari orang-orang jahat. Dan di kota itu, dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 katakan, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Inilah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah pandemi virus COVID-19. Amin, saudaraku. Ada kota yang istimewa. Tidak hanya suasananya baik, orang-orangnya baik, binatang-binatang pun baik yang Tuhan sedang sediakan. Siapa yang akan berada di sana? Wahyu 21 ayat 27 katakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kota yang baru, antivirus ini, diisi oleh orang-orang yang murni, bukan najis. Yang tidak melakukan kekejian atau dusta. Dan orang-orang yang ada di sana adalah namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Nah sekarang, bagaimana caranya kita bisa nama kita tertulis dalam kehidupan anak domba? Oh jelas, Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Caranya sederhana, hanya apa? Percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Agar nama saudara dan saya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Percayalah kepada Yesus Kristus. Bagaimana percaya? Ya percaya. Menyerahkan diri kepadanya. Apa yang dia katakan, saya ikut. Bila mana kita percaya, engkau harus dibaptis. Ketika kita dibaptis, itu tandanya kita apa? Percaya, keselamatan menjadi bahagian kita. Dan pada waktu saudara nanti dibaptis, Anda mengalami kematian dalam Yesus. Dan keluar dari air, bangkit, menjadi manusia baru. Hidup bersama dengan Yesus. Mereka lah, kitalah yang akan mewarisi kota yang baru tersebut. Siapa yang berada di sana? Wahyu 21 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Naga ini adalah ular tua atau setan yang marah kepada perempuan. Perempuan ini adalah keturunan pengikut Kristus. Pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang tadinya musuhnya adalah orang-orang Kristen biasa, tapi sekarang dia pergi memerangi keturunan yang lain. Orang Kristen yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Bila mana saudara perhatikan dari malam ke malam, kabar baik yang disampaikan di wilayah 12, KKR kita, selalu mengabarkan tentang hukum, Yesus Kristus dan hukum. Mengapa?
Karena kitalah keturunannya yang lain. Kitalah yang sedang dihadapkan ya untuk diserang oleh setan di akhir zaman. Agar saudara dan saya gagal memasuki kota yang baru. Tetapi di saat yang sama, saudara dan saya lah calon penghuni kota baru itu. Yang diidentifikasikan sebagai umat Tuhan. Yang melakukan hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara tahu, mampukah saudara menuruti hukum Allah? Sempurna? Tidak. Saudara dan saya tidak mampu melakukan hukum Tuhan secara sempurna. Hanya mereka yang memiliki kesaksian Yesus. Artinya yang memiliki Yesuslah yang mampu melakukan hukum Tuhan. Dari malam ke malam, pekabaran dari gereja Masehat hari ke-7 selalu menerangkan, mari kita ikuti hukum Tuhan. Mari kita ikuti firman Tuhan. Apa perbedaan orang Kristen mengikut firman Tuhan dengan orang yang bukan Kristen mengikut firman Tuhan? Firman Tuhan katakan, maafkan, ampuni kesalahan orang lain. Yang bukan Kristen pun lakukan itu. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah mereka lakukan itu oleh karena usaha sendiri agar saya boleh mendapatkan keselamatan. Tapi orang Kristen, apalagi yang memiliki kesaksian Yesus, artinya yang memiliki Yesus, saya mengampuni bukan supaya saya selamat, saya mengampuni karena Yesus Kristus yang ada dalam diri saya, Yesus Kristus yang sudah mengampuni saya itulah yang hidup dalam diri saya mengampuni mereka. Jadi motivasi, inspirasi, kemauan untuk mengampuni bukan karena pilihan saya. Pilihan saya adalah mengizinkan Yesus dalam diri saya, lalu Yesus berkerajaan dalam diri saya, menyuruh saya untuk mengampuni orang lain. Saudaraku, inilah tipe orang yang bisa tinggal di kota Yerusalem baru nanti. Wahyu 7 ayat 3 katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Siapa yang boleh tinggal di kota Yerusalem baru itu adalah orang yang mendapatkan meterai Allah. Apa itu meterai? Siapa yang mendapatkan meterai? Bagaimana cara yang mendapatkan meterai itu? Disebutkan, jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon sebelum kayu memeteraikan hamba-hamba Allah. Kami pada dahi mereka, yang jumlahnya 144.000. Ini bisa literal, bisa simbol ya. Kalau kita baca Roma 6 ayat 12-23, kita lahir sudah menjadi hamba dosa. Begitu kita bertemu Yesus, percaya Yesus, terima baptisan, tugas kita adalah sebagai hamba kebenaran. Lihat tahapannya. Jadi kalau kita sudah dibaptis, maka kita harus menjadi hamba. Yang tadinya hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Dua-duanya hamba. Saudara tahu kenapa disebut penekanannya hamba? Hamba itu hanya percaya kepada tuannya. Tidak punya masa depan. Masa depannya hanya kepada tuannya. Yang selama ini kita hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus Kristus. Jikalau ini kita hidupkan setiap hari, maka saudara dan saya akan dimeteraikan menjadi hamba Allah. Jadi siapa yang bisa tinggal di kota Yerusalem baru adalah yang mereka mendapatkan meterai Allah, disebut sebagai hamba Allah. Pertanyaan berikut, kapan Yerusalem baru ini
akan menjadi kenyataan. Dan di mana kejadiannya? Wahyu 21 ayat 21 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Kota Yerusalem baru ini akan turun dari surga, berada di bumi ini, setelah bumi lama ini berlalu. Ya, untunglah ada pandemi virus COVID-19. Mungkin kita selama ini lupa bahwasanya dunia ini sementara. Karena terlalu banyak hal-hal yang baik kita lihat, kita pikir kita selamanya di dunia ini. Begitu ada virus, semuanya berubah. Kita mau supaya dunia ini diganti. Jangan ada virus-virus yang membuat kita susah hidup. Kota Yerusalem baru akan turun pada waktu bumi yang lama ini diganti. Yohanes Kekasih katakan, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah. Kapan itu? Saudaraku, ini adalah peristiwa pada waktu kedatangan Yesus yang ketiga kali, bukan yang kedua kali. Pada waktu Yesus datang yang kedua kali, Yesus menjemput saudara dan saya, dia tidak mendarat di bumi. Dia di awan-awan. Kita yang benar, orang-orang mati yang benar dibangunkan, kemudian kita diangkat bertemu dengan Yesus. Tubuh kita diubahkan, lalu kita masuk ke dalam kerajaan surga bertemu dengan Bapa. Di langit ketiga. Lalu di sana kita akan tinggal selama 1000 tahun. Di sana kita akan belajar menghakimi, maksudnya memeriksa catatan-catatan kehidupan orang-orang yang benar dan salah. Kenapa ini tidak masuk? Kenapa ini masuk? Selama 1000 tahun. Lalu setelah 1000 tahun kita berada di langit ketiga, kita akan turun. Umat Tuhan akan turun dari surga. Kota Yerusalem akan turun dari surga. Saudara tahu di mana turunnya? Di mana kita akan turun? Ya? Di Jakarta? Atau BSD? Di mana Yesus naik? Bukit Zaitun. Kota Yerusalem akan turun di Bukit Zaitun. Kalau ada kesempatan ke Yerusalem, lihat Bukit Zaitun sekarang. Tidak perlu capek-capek. Saudara akan kecewa. Beberapa waktu yang lalu, saya ada kesempatan. Karena Tuhan berkati suara saya ngebas. Jadi ada Alkitab audio suara. Modal saya hanya 1 ayat. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dikasih tiket ke Yerusalem 10 hari. Puji Tuhan. Padahal selama ini pengen ke sana belum jadi-jadi. Tapi akibat suara Allah Bapa, saya dapat berkat ke sana. Saudara tahu, hal pertama yang saya ingin lihat di sana adalah Bukit Zaitun. Kenapa? Karena nanti kedatangan Yesus yang ketiga, kita akan turun di situ. Aduh, saya kecewa sekali. Ketika saya lihat ya, hal yang tidak harusnya ada di sana. Percuma membuat kita lemah iman. Lebih bagus kita tidak usah ke sana, ada di sini, tapi percaya nanti semua kita akan turun di Bukit Zaitun. Amin, saudaraku. Di sanalah. Namun sebelum kita turun, saudaraku, ya, umat Tuhan turun, kota Yerusalem turun, kemudian orang jahat
dihakimi, kasih tunjuk kelemahan-kelemahannya, mereka melawan, kemudian akhirnya dibakar. Ya, setelah setan dan orang jahat dibakar, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Setelah inilah, maka ingat, neraka itu belum ada. Neraka itu nanti, pada waktu Yesus datang ketiga kali. Jadi ketika api turun dari langit, keluar dari bawah, dari bumi ini, membakar penjahat-penjahat dan setan, setelah mereka habis, baru Yohanes Kekasih katakan, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Haleluya. Kapan dan di mana kejadiannya kota Yerusalem baru ini akan menjadi kenyataan? Ya, pada waktu kedatangan Yesus yang ketiga kali. Yohanes Kekasih katakan, Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian pertama kapan? Atau sekarang. Di era pandemi COVID-19, banyak sekali yang sakit dan mati. Itu baru kematian pertama. Kematian kedua adalah orang jahat yang mati dibangunkan untuk dibakar. Itulah kematian yang kedua selama-lamanya. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang termasuk dalam golongan yang disebut penakut, tidak percaya, keji, pembunuh, sundal, sihir, penyembah berhala, pendusta. Ini adalah tipe-tipe orang yang tidak taat hukum Tuhan. Ini adalah tipe-tipe orang yang bukan menunjukkan tabiat dan karakter. Saudaraku, Yerusalem baru berada di bumi ini. Bumi yang diperbaharui setelah lautan api neraka. Penghuninya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namanya tercatat di dalam kitab kehidupan oleh karena melakukan hukum Tuhan. Sekarang, pelajaran yang paling penting yang harus kita dapatkan pada sahabat ini. Dapatkah saya menjadi benar oleh karena melakukan hukum Tuhan? Tidak dapat. Yesaya 64 ayat 6 katakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kebenaran kita, penurutan kita terhadap hukum Tuhan tidak bisa membuat kita jadi benar. Yeremia 13 ayat 23, dapat orang Ethiopia menggantikan kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya. Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Sekarang kita masuk kepada berkat Tuhan yang paling penting di akhir khotbah ini. Kita kalau mau mewarisi kota Yerusalem baru, syaratnya adalah menjadi penurut hukum Tuhan. Tapi saudara dan saya tidak bisa sempurna menurut hukum Tuhan. Bagaimana caranya? Ini dia berkat Tuhan. Yesus berkata kepada orang Yahudi pada waktu dia hidup, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal.
Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jangan terbalik. Bukan melakukan hukum Tuhan, baru menerima Yesus. Terima Yesus, dan Yesuslah yang akan menolong kita untuk melakukan hukum Tuhan. Bangsa Yahudi, Israel pada waktu Yesus hidup, mereka berusaha sungguh-sungguh melakukan hukum Tuhan. Tapi mereka menolak Yesus. Maka Yesus katakan, sia-sia. Ingat, Filipi 2 ayat 13, mari kita sama-sama membacanya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini dia. Saya mau baik, saya mau jujur, saya tidak mau najis. Kalau keinginan itu datang dari diri kita, percayalah, besok bisa berubah. Tapi, karena saya izinkan Yesus hidup dalam diri saya, karena Yesus hadir dalam hidup diri saya, maka apa yang dia tidak suka menjadi tidak suka dari saya. Jadi kebaikan, penurutan hukum Tuhan, itu hasil pekerjaan Tuhan, bukan dari diri kita. Jadi poinnya di sini, sama seperti kita mau selamat. Apa syarat keselamatan kita? Yohanes 3:16. Percaya kepada siapa? Yesus. Nah sekarang, agar kita bisa masuk ke dalam kota Yerusalem baru, syaratnya hanya satu. Percaya kepada Yesus, izinkan dia hidup dalam diri kita, dan Yesuslah yang akan menolong kita untuk mengikuti hukum Tuhan. Karena apa itu hukum Tuhan? Hukum Tuhan itu adalah tabiat dan karakter siapa? Yesus. Jadi tabiatnya akan keluar sendiri apabila Yesus sudah tinggal di dalam diri kita. Bila mana kita tinggal dalam Yesus, maka Yesus akan katakan, Yohanes 14 ayat 20, sama-sama kita membaca, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam. Lihat, agar saudara dan saya sempurna menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan apa yang saudara bisa lakukan, tetapi apa yang Yesus bisa lakukan dalam hidup kita. Bila mana saudara dan saya tinggal di dalam Yesus, Yesus dan Allah Bapa tinggal di dalam diri kita, dan dialah bekerja. Wah, bagaimana caranya ini? Ya, seperti bagaimana caranya dia menyelamatkan kita. Hanya dengan iman dan percaya kepada Yesus, maka kita selamat. Demikian juga, percaya dan beriman kepada Yesus ada dalam diri kita, maka dialah yang akan mengubah hidup kita menjadi sempurna melakukan hukum. Baptisan adalah tanda kita mati. Namun tidak cukup hanya dibaptis. Ya, kita membaca Matius 3 ayat 11. Ini prosesnya. Sama-sama kita membaca. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasurnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan apa? Roh Kudus dan dengan api. Kenapa? Ini semua proses penyucian agar makin lama kita tidak ada lagi. Tapi yang ada adalah siapa?
Yesus Kristus yang hidup dalam. Jadi saudaraku, inilah kasih karunia itu. Kita selalu menekankan kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui Yesus di kayu salib. Tapi kita lupa menekankan kembali, Yesus Kristus yang sama akan menolong saudara dan saya melakukan hukum Tuhan. Itu pun adalah kasih karunia. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Sekali lagi, kota yang bebas COVID-19 adalah kota di mana orang-orangnya adalah orang yang memiliki hukum Tuhan, tabiat Kristus. Karena Kristus sudah hidup dalam dirinya. Sekarang, mari kita kembali mengevaluasi. Berkat kebaikan apa yang bisa kita lihat dengan diizinkan Tuhan terjadi virus corona di masa kita sekarang ini. Ketika kita keluar dari gereja ini, maka saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang di sekitar kita. Nah, ini dia. New normal. Hal-hal yang baru yang sudah dianggap menjadi normal. Pakai masker. Sebelum ada COVID, orang pakai masker, kita jauhin ya. Kan ini berarti sakit. Jangan sampai kena. Jadi sebelumnya orang pakai masker, kita anggap sakit. Kalau sekarang enggak. Kita pakai masker agar jangan kena penyakit atau membawa penyakit. Hal yang normal pakai masker, hal yang normal kita jaga jarak, dan hal yang normal kita harus rajin cuci tangan, dan hal yang normal kita bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Berkat kebaikan apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita dengan masalah ini. Saudaraku, teman-teman pendeta, dan tua jemaat. Pelayanan baru di era normal. Pada saat ini menolong kita bisa menggembalakan jemaat lebih baik. Kenapa? Saya masih ingat, 15 tahun saya melayani di jemaat. Kalau saya melawat ke satu jemaat, selalu kendalanya transportasi, macet, waktu, dan keluarga yang mau saya kunjungin belum tentu waktunya pas dengan jadwal yang saya rencanakan. Dengan situasi sekarang, semua orang ada di mana? Di rumah. Dan umumnya orang-orang di rumah ngapain? Khawatir. Rindu mendapatkan kabar baik dan pengharapan dari Tuhan. Kita tidak boleh melawat langsung. Kenapa? Karena harus jaga jarak. Dengan new normal sekarang, saya sebagai pendeta akan lebih dekat dengan jemaat. Kenapa? Karena saya bisa berkomunikasi dengan mereka setiap saat tanpa transportasi macet, tanpa bayar mahal. Dan saya bisa lihat wajahnya. Di kantor ada orang pendeta katakan, ya lebih baguslah kita melawat langsung daripada melalui video. Oh, kalaupun kita melawat langsung, saudara tidak boleh masuk ke rumah. Ya kita berdoa dari apa? Depan gerbang. Mereka di sana. Berapa banyak jaraknya? Tapi kalau melalui HP, hanya dalam jarak 5 cm. Saudara bicara dari hati ke hati. Ke telinga, mata melihat,
perlawatan setiap saat bisa kita lakukan. Ini kebaikan yang Tuhan buat. Manfaatkan situasi era new normal. Nah, kalau selama ini kita melawat, alasannya mungkin karena yang mau dilawat sakit, lemah iman. Mengapa Tuhan izinkan pandemi COVID-19? Tuhan mau agar saudara dan saya melawat bukan hanya karena dia sakit lemah iman. Lawat jemaat, perhatikan jemaat, agar mereka memiliki perubahan tabiat menjadi seperti Yesus Kristus. Dan ini harus dilakukan berulang-ulang. Dengan situasi era new normal, hal ini semakin mudah kita lakukan. Tanpa biaya mahal, hanya pulsa. Masih lebih mahal beli bensin daripada apa? Beli pulsa. Kita bisa hubungin tiap pagi, siang, sore. Ya. Lalu yang kedua, berkat apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan pandemi 19 saat ini? Hai suami, Tuhan mau saudara dan saya menjadi penghuni kota Yerusalem baru, memiliki tabiat Kristus. Inilah saatnya suami menjadi imam dalam rumah tangga. Yang selama ini mungkin kita ke gereja karena dipimpin pendeta. Sekarang suami, istri harus memimpin keluarganya. Ibadah dalam rumah tangga. Tuhan mau saudara dan saya membiasakan diri untuk memimpin ibadah agar bisa memasuki kota Yerusalem baru. Ibu-ibu makin bersabar melihat anak-anak. Anak-anak semakin dekat dengan orang tua yang mungkin selama ini dipercayakan kepada pembantu, kepada perawat. Tapi sekarang kita harus bersama-sama. Jangan lupa, di akhir zaman memang sudah dinubuatkan kita akan lari ke gunung. Gereja hanyalah sebuah bangunan. Jangan sampai kita tidak beribadah di hari Sabat oleh karena tidak ke gereja. Tuhan mau lihat apakah kita semakin bertekun di dalam ibadah, memimpin keluarga, atau inilah kesempatan sama kita sebebas-bebasnya untuk tidak beribadah di hari Sabat. Pelayanan baru, istri lebih memperhatikan anak di rumah. Pelayanan baru di era new normal, hadirkan Yesus dengan melakukan apa yang Yesus lakukan. Berhubungan dengan Tuhan secara teratur. Perhatikan sesama anggota jemaat, jangkau jiwa baru, bawa kepada Tuhan Yesus. Lakukan kegiatan melalui media komunikasi internet. Klasifikasikan video yang dibuat. Nah ini dia. Untuk orang tua, orang muda, dewasa, orang muda, wanita, ibu-ibu, anak-anak. Rekaman-rekaman tidak perlu bergabung di satu gedung. Rekaman bisa dibuat dari rumah masing-masing. Tadi saya lihat BWA, BSD, hasilnya sangat baik. Mereka lakukan dari rumah ke rumah, tidak harus pergi ke gereja. Karena memang lagi dilarang. Ya. Di Amerika, gereja Advent membuat video anak-anak. Misalnya mereka membuat cerita anak-anak sesuai dengan pelajar sekolah Sabat, mereka akan minta satu keluarga, coba kau videokan, bapakmu menjadi Samson, terus ini adikmu Goliat, buat seperti ini. Jadi video 5 menit, mereka buat. Kemudian keluarga yang lain, disuruh yang lain. Jadi ada 5-6 keluarga membuat video, 5 menit, kemudian dikirim ke konferensi, diedit, kemudian menjadi satu pelajaran untuk ditonton di hari Sabat sore. Jadi kebutuhan pelayanan
bisa dilakukan melalui pelayanan dari rumah kita masing-masing. Dan yang paling utama, jangan lupa, bila mana saudara melihat video, jangan lupa like, subscribe, dan share. Selama virus pandemi ini, saya senang tiap sahabat minimal 2 khotbah saya lihat. Kalau saya sudah selesai khotbah, kemudian istirahat, kemudian saya lihat khotbah yang lain. Ada dari teman di Jakarta, ada dari Amerika, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi berkat di tengah pandemi ini membuat kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, lebih bervariasi. Ya. Jadi umat Tuhan di masa pandemi ini semakin bersukacita karena memang Tuhan berkati sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Ya. Jangan lupa kalau sudah lihat BSD nyanyi, suka videonya, like, share kepada orang lain. Kalau tidak, nanti orang lain tidak akan mendapatkan kabar baik itu. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat kepada jiwa-jiwa baru yang telah memutuskan untuk mau dibaptis pada saat ini. Kepada kita semua yang sudah mengalami baptisan, jangan lupa, kita perlu baptisan roh, bahkan api. Dari hari ke hari kita harus mematikan diri. Orang lain boleh berbuat baik. Orang lain boleh lebih banyak memaafkan. Tapi orang yang akan memasuki kota Yerusalem baru, saya berbuat baik oleh karena Yesus yang di dalam kehidupan saya inilah yang membuat saya baik kepada orang lain. Oleh karena Yesus yang ada dalam diri saya inilah yang memaafkan, sehingga saya memaafkan orang lain. Hadirkan Yesus dalam hidup. Gunakan masa pandemi COVID-19 ini menjadi satu berkat. Karena memang inilah rencana Tuhan. Semakin dekat kepada keluarga, pimpin keluargamu, engkau adalah imam dalam rumah tanggamu. Dan juga jangan lupa bersaksi, menginjil, melalui rekaman-rekaman video, dan sebarkan itu di internet. Inilah doa dan harapan kita. Tuhan mau saudara dan saya bangkit, bersinar, dan bersedia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.